Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai jaringan tumbuhan, khususnya pada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Oke, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu akan saya sampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu memahami struktur jaringan permanen penyusun tubuh tumbuhan. Yang kedua adalah memahami perbedaan berbagai jenis jaringan permanen penyusun tubuh tumbuhan. Yang ketiga, memahami fungsi dari masing-masing jenis jaringan permanen penyusun tubuh tumbuhan. Dan yang keempat, menganalisis keterkaitan antara struktur fungsi sel pada jaringan permanen. Oke, sebelumnya apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan jaringan dewasa? Kemudian jaringan dewasa ini dapat dibagi menjadi berapa berdasarkan fungsinya dan apa saja? Boleh dijawab sekarang atau kita simpan kalau misalkan belum mengetahui jawabannya. Kita tanyakan lagi di akhir pembahasan kita mengenai dua pertanyaan ini. Oke, kita masuk ke jaringan tumbuhan. Sedikit merefresh pertemuan kita sebelumnya mengenai jaringan meristem. Kita juga sudah mendefinisikan apa itu jaringan tumbuhan. Untuk mengingat, jaringan ini merupakan sekelompok sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, untuk jaringan tumbuhan, jelas saja, berarti dia merupakan jaringan atau sekumpulan sel yang memiliki fungsi khusus yang menyusun tubuh tumbuhan. Karena itu dinamakan jaringan tumbuhan. Oke, kita juga mengingat lagi pengelompokan dari jaringan tumbuhan itu ada dua, yaitu ada jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Jaringan meristem telah kita pelajari dengan detail juga bagaimana macam-macamnya, fungsinya, dan ciri-cirinya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai jaringan dewasa atau jaringan permanen. Oke. Sebelum kita membahas ciri-ciri dari jaringan permanen ini, sebetulnya apa sih jaringan permanen itu? Apa jaringan dewasa itu? Nah, jadi kemarin kita belajar bahwasannya jaringan meristem itu memiliki ciri-ciri yang utama, yaitu tersusun atas sel-sel yang aktif melakukan pembelahan atau bersifat meristematik. Nah, sel-sel yang aktif melakukan pembelahan ini akan berkembang menjadi jaringan dewasa. Jadi, jaringan dewasa atau jaringan permanen ini merupakan hasil perkembangan dari jaringan embrional atau meristem tadi. Nah, tapi dikatakan seperti apa sih jaringan meristem yang sudah berkembang sehingga dia itu disebut jaringan dewasa? Jaringan yang seperti apa? Yaitu jaringan yang telah terdiferensiasi atau memiliki fungsi yang khusus dalam tubuh tumbuhan. Jadi, ketika jaringan meristem itu mengalami perkembangan menjadi jaringan dewasa, dia itu sudah pasti memiliki fungsi tersendiri dalam tubuh tumbuhan atau telah terdiferensiasi seperti itu. Nah, bagaimana ciri-cirinya untuk kita memahami seperti apa jaringan dewasa itu? Jadi di sini ada 6 ciri-ciri yang bisa membuat kita notice, oh itu tuh jaringan dewasa kayak gitu. Itu ada 6. Yang pertama itu dia tidak melakukan aktivitas pembelahan. Karena tadi sudah saya sebutkan bahwasannya si jaringan dewasa ini perkembangan dari meristem, artinya meristem atau sel-sel yang sudah tidak melakukan aktivitas pembelahan itulah yang disebut sebagai jaringan dewasa. Yang kedua adanya, yaitu sel-selnya itu berukuran relatif lebih besar jika dibandingkan dengan sel meristem. Kemudian yang ketiga, mengalami penebalan pada dinding sel sesuai dengan fungsinya. Jadi nanti penebalannya itu juga akan berbeda-beda sesuai dengan fungsi dari jaringan permanennya. Kemudian yang keempat, sel-selnya itu memiliki vakuola yang besar. Ini juga yang membedakan dengan meristem. Kalau kemarin itu tidak bervakuola atau vakuolanya kecil, sedangkan pada jaringan permanen ini memiliki vakuola yang besar pada sel-selnya. Sehingga karena ukuran vakuolanya yang besar dan memenuhi ruangan,
maka kandungan dari sitoplasmanya lebih sedikit. Kemudian yang kelima, terdapat ruang antar sel. Jadi pada jaringan dewasa ini terdapat ruang-ruang antar sel atau tidak rapat pada jaringan-jaringan tertentu. Nah, kemudian yang terakhir itu beberapa ditemukan juga sel-sel penyusun dari jaringan permanen ini merupakan sel-sel yang telah mengalami kematian. Oke, itulah ciri-cirinya. Kita sekarang masuk pada jenis jaringan dewasa. Jadi, jaringan dewasa itu memiliki beberapa jenis. Nah, untuk pengelompokan jenis-jenisnya ini didasarkan pada 3 hal. Yang pertama adalah berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya, kemudian asal meristemnya, dan juga fungsinya. Kita akan bahas satu persatu dasar pengelompokan jaringan dewasa ini. Kita akan bahas berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya. Jadi, jaringan dewasa atau jaringan permanen berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya itu ada 2. Yang pertama ada jaringan sederhana, kemudian yang kedua ada jaringan kompleks. Nah, dari katanya saja jaring sederhana. Nah, jaringan ini sifatnya homogen. Maksudnya seperti apa? Yaitu dia tersusun atas satu tipe sel. Jadi, sel-sel yang menyusunnya itu satu tipe, kayak gitu, satu tipe sel penyusunnya. Contohnya itu pada parenkim, pada kolenkim, dan pada sklerenkim. Nah, untuk yang kedua adalah yang kompleks. Nah, namanya saja juga kompleks, pasti ribet, pasti ruwet. Nah, karena itu sifatnya heterogen, dia tersusun atas 2 atau lebih tipe sel. Jadi, tipe-tipe sel penyusunnya itu lebih dari 2, sehingga dia dikatakan kompleks. Untuk contohnya apa, Bu? Nah, contohnya itu ada jaringan epidermis dan juga jaringan pengangkut, baik itu jaringan xilem maupun jaringan phloem. Gitu. Nah, inilah pengelompokan atau jenis jaringan dewasa berdasarkan jumlah tipe sel penyusunnya. Oke, kita masuk berdasarkan asal meristemnya. Jadi, kemarin di pertemuan lalu kita sudah membahas bahwasanya di meristem itu ada meristem primer dan juga meristem sekunder. Nah, tadi di awal juga sempat Ibu singgung bahwasanya jaringan dewasa ini merupakan perkembangan dari jaringan meristem, sehingga karena jaringan meristemnya ada yang primer dan sekunder, maka perkembangannya menjadi jaringan dewasa yang primer dan juga sekunder. Nah, untuk jaringan dewasa yang primer ini, dia itu terbentuk atas sel-sel yang berasal dari meristem primer. Begitu juga dengan jaringan dewasa sekunder, dia itu terbentuk atas sel-sel yang berasal dari meristem sekunder, seperti itu. Nah, untuk asal meristemnya ada 2, yaitu primer dan sekunder. Oke, selanjutnya yaitu berdasarkan fungsinya. Ini tuh agak kompleks, agak banyak ya untuk berdasarkan fungsinya. Nah, untuk mempermudahkan mengingat adik-adik, Ibu ada singkatan yang lebih memudahkan, yaitu Linda Angkut Kongret. Apa itu Linda Angkut Kongret? Jadi, Lin adalah pelindung, kemudian Da adalah dasar, Angkut adalah jaringan pengangkut, Kong adalah jaringan penyokong, dan red adalah jaringan sekretoris. Nah, jadi kelima jaringan dewasa berdasarkan fungsinya ini akan kita bahas satu-satu. Oke, kita masuk dulu ke jaringan pelindung atau jaringan epidermis. Nah, jaringan pelindung itu pasti ya dari namanya, pasti dia nanti akan melindungi organ-organ tumbuhan, kayak gitu. Nah, ciri-ciri dari jaringan pelindung itu seperti apa? Yang pertama, dia itu tersusun atas lapis sel. Oke, kita refresh sedikit ke pertemuan minggu lalu mengenai jaringan meristem dan titik tumbuh, itu ada namanya protoderm. Nah, protoderm ini akan tumbuh dan berkembang menjadi jaringan epidermis. Nah, oleh karena itu dia itu tersusun atas lapis sel karena asal mulanya dia itu dari protoderm yang juga selapis sel. Yang kedua,
selnya itu tersusun rapat dan tidak ada ruang antar sel. Kayak gini namanya guard ya, namanya pelindung, penjaga. Kalau misalkan kita buat rumah, mau dilindungi atau dijaga sama pagar nih misal, kita nggak mungkin buat pagar yang ada celahnya untuk manusia lain bisa lewat, untuk orang asing bisa masuk. Pasti akan dibuat rapat agar orang-orang asing tidak dapat seenaknya masuk ke rumah kita. Itu juga yang berlaku di jaringan epidermis ini. Dia itu sel-selnya tersusun sangat rapat sehingga tidak ada celah atau ruang antar selnya. Nah, kemudian yang ketiga, dinding selnya ini memiliki ketebalan yang berbeda-beda, tergantung dari fungsinya, karena ini berdasarkan fungsinya. Contohnya, pada dinding sel bagian luar daun dan batang yang ada kutikulanya, lapisan kutikula itu mengalami penebalan yang lebih tinggi. Nah, kemudian untuk yang keempat, ciri-cirinya umumnya tidak memiliki kloroplas. Jadi pada jaringan epidermis ini nggak ada kloroplasnya sehingga dia tidak bisa melakukan fotosintesis. Tapi ada pengecualian pada derivatnya, yaitu sel penjaga di sitoplasma yang juga mengandung kloroplas. Juga pada tumbuh-tumbuhan air yang hidupnya di air ataupun di lingkungan yang lembab, dia itu memiliki kloroplas. Nah, yang kelima itu ada bentuk selnya sangat bervariasi. Jadi, sel dari jaringan epidermis ini sangat bervariasi. Contohnya, pada aloe itu bentuk selnya heksagonal. Kemudian pada tumbuh-tumbuhan monokotil bentuk selnya itu ada yang memanjang seperti itu. Nah, yang terakhir sel-selnya ini memiliki banyak vakuola dan protoplasma. Jadi, banyak mengandung vakuola dan protoplasma sebagai tempat menyimpan hasil metabolisme. Oke, kita masuk ke fungsi dari jaringan pelindung atau epidermis. Di sini ada 6 fungsi. Yang pertama jelas, dia itu sebagai pelindung tubuh tumbuhan. Dari apa? Dari mekanik, dari patogen, atau dari kehilangan air dan nutrisi. Yang kedua, dia itu bisa mensekresikan getah atau menghasilkan getah. Contohnya pada tumbuh-tumbuhan yang insektavora. Nah, dia itu seperti kantung semar. Nah, yang mengeluarkan getah untuk menarik serangga itu adalah jaringan epidermisnya. Nah, kemudian yang ketiga itu membatasi atau mengurangi penguapan pada tumbuhan. Contohnya pada stomata yang mengurangi penguapan dan juga pada triloma atau rambut-rambut halus. Fungsinya juga mengurangi penguapan. Kemudian yang keempat, sebagai penyimpan cadangan air. Nah, karena di jaringan pelindung ini memiliki protoplasma yang lebar dan pipih sehingga dapat menyimpan cadangan air. Kemudian yang kelima, berperan dalam penyerapan air dan hara. Untuk penyerapan air dan hara ini merupakan tanggung jawab dari epidermis pada bagian akar yang telah termodifikasi menjadi rambut-rambut akar. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, sebagai tempat difusi oksigen dan karbon dioksida. Nah, tumbuhan kan juga melakukan respirasi yang terjadi di daun. Nah, itu derivat dari epidermisnya berupa stomata itu merupakan tempat untuk pertukaran atau difusi antara oksigen dan karbon dioksida. Oke, kita masuk ke derivat dari epidermis. Ada banyak sekali derivatnya. Yang pertama ada stomata, beberapa kali kita singgung, yaitu fungsinya sebagai mengurangi penguapan pada transpirasi, kemudian dia juga sebagai tempat terjadinya difusi oksigen dan karbon dioksida pada tubuh tumbuhan. Nah, kemudian dia itu tersusun atas 2 sel penjaga yang mengandung kloroplas. Tadi juga sudah sempat disinggung. Nah, untuk derivat yang kedua itu ada trikoma. Trikoma ini merupakan rambut-rambut halus, baik pada daun, batang, ataupun buah, kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada sel kipas. Dari namanya aja sudah memberikan clue nih, pasti bentuknya seperti kipas. Nah, untuk sel kipas ini fungsinya dia untuk menyimpan cadangan air. Kemudian ada emergensia. Nah, untuk emergensia ini
merupakan tonjolan pada epidermis tumbuhan, yang mana dia itu fungsinya itu ada pada tumbuh-tumbuhan, seperti pada buah rambutan, rambut pada rambutan itu merupakan penonjolan dari epidermisnya, kayak gitu, dan jaringan di bawahnya. Kemudian yang kelima ada spina atau duri, sama dia itu juga tonjolan pada batang ya, pada batang tumbuh-tumbuhan. Contohnya pada bunga kertas atau bougainville yang kita tahu ada durinya, itu merupakan spina. Kemudian yang keenam ada sel kersik yang mengandung kersik ya, dia itu untuk menguatkan batang tebu. Jadi kenapa sih batang tebu kok bisa keras? Kalau kita pegang kok bisa keras? Karena dia mengandung sel kersik. Nah, kemudian ada filamen dan juga litokis yang serta sel silika dan sel gabus yang ada pada daun padi kayak gitu. Yaitu untuk derivatnya. Nah, ternyata dari derivat tadi ada trikoma. Trikoma sendiri itu ada dua macam. Ada glandular dan non-glandular. Untuk glandular sendiri, dia itu merupakan trikoma yang menghasilkan sekret. Contohnya, trikoma menghasilkan sekret garam. Nah, sedangkan non-glandular ini merupakan trikoma yang tidak menghasilkan sekret. Bisa berbentuk bulu-bulu atau rambut-rambut halus pada organ tumbuhan. Oke, kita masuk ke jaringan dasar atau parenkim. Untuk jaringan dasar atau parenkim sendiri ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Nah, tapi sebelum masuk ke ciri-ciri, kenapa sih parenkim kok disebut sebagai jaringan dasar? Ya, karena hampir di seluruh bagian dari tumbuhan itu terdapat parenkim. Contohnya parenkim palisade yang ada pada daun. Kemudian parenkim penimbun yang ada pada akar. Nah, untuk ciri-ciri dari jaringan dasar atau parenkim ini apa saja? Yang pertama, dia itu tersusun dari sel-sel hidup yang berukuran besar. Jadi, penyusunnya itu selnya hidup dan berukuran besar. Yang kedua, bentuk selnya itu polihedron dengan dinding sel primer. Kemudian yang ketiga, memiliki inti sel yang berukuran besar dengan banyak vakuola untuk penyimpanan. Dan yang keempat, letak selnya tidak terlalu rapat. Jadi, ada ruang antar selnya. Jadi di jaringan parenkim ini beda dengan pelindung, yaitu susunan selnya itu tidak terlalu rapat. Dan yang terakhir, dia itu dapat bersifat meristematik. Nah, untuk parenkim yang meristematik itu apa? Kita akan belajar pada jenis-jenisnya. Oke. Yang pertama ada parenkim asimilasi atau disebut klorenkim. Untuk parenkim asimilasi ini merupakan parenkim yang fungsinya, ini kan berdasarkan fungsinya ya perbedaannya, yaitu fungsinya untuk fotosintesis karena dia mengandung kloroplas. Nah, kemudian yang kedua ini ada parenkim udara atau aerenkim yang fungsinya dia itu untuk menyimpan udara. Menyimpan udara, kenapa kok bisa menyimpan udara? Karena dia memiliki celah atau ruang antar sel yang besar-besar. Kemudian yang ketiga ada parenkim penimbun yang letaknya ada di akar, di umbi-umbian kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah parenkim penutup luka. Nah, parenkim penutup luka ini sempat kita singgung yaitu Velogen atau Cambium gabus. Dia itu merupakan parenkim yang memiliki sifat meristematik atau bisa membelah. Nah, untuk membelah keluar dia disebut velom, untuk ke dalam velodrem kayak gitu. Jadi si penutup luka ini aktif mengalami pembelahan, aktif melakukan pembelahan yang tujuannya untuk regenerasi parenkim baru ketika ada luka kayak gitu. Kemudian yang kelima ada parenkim pengangkut, dari namanya pasti dia berada di sekitaran jaringan pengangkut xilem atau phloem. Kemudian dia itu berbentuk sel memanjang mengikuti arah pengangkutannya. Dan yang terakhir adalah parenkim air. Fungsinya untuk menyimpan air. Kemudian kenapa dia bisa menyimpan air? Karena berdinding tipis dan juga berdinding tipis. Pada parenkim ini berdinding tipis dan protoplasmanya itu besar sehingga bisa menampung air. Itu untuk parenkim berdasarkan fungsinya. Nah, sekarang parenkim berdasarkan bentuknya itu ada 4. Ada parenkim palisade yang bentuknya itu seperti batang yang sangat rapat.
pada palisade daun. Kemudian ada parenkim bintang. Jadi bentuknya dia itu seperti bintang yang saling berkesinambungan. Kemudian ada parenkim lipatan yang merupakan lipatan ke arah dalam. Parenkim yang melakukan lipatan ke arah dalam kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah parenkim bunga karang atau spons yang susunannya tidak teratur. Oke, sekarang kita masuk ke jaringan silem atau jaringan pengangkut, maksudnya masuk ke jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut ini ada dua, yaitu ada silem dan juga phloem. Nah, cara mudah menghafalnya itu kalau silem, ingat-ingat nyelem. Apa yang berhubungan dengan nyelem, yaitu pasti air, sehingga dia fungsinya untuk mengangkut air. Kemudian kalau nyelem itu kemana? Ke arah dalam. Jadi pada penampang melintang batang pohon dikotil itu biasanya kan ada kambium yang bulat. Nah, berarti letaknya silem itu di bagian dalam kambiumnya. Gitu untuk memudahkan. Jadi, jaringan pengangkut ini ada dua, silem dan phloem. Kalau silem itu berfungsi mengangkut air dari akar menuju daun, sedangkan phloem adalah mendistribusikan atau mengantarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke, sekarang kita masuk ke penyusunnya. Penyusun dari jaringan silem. Nah, penyusun dari jaringan silem itu ada yang namanya unsur trakeal. Unsur trakeal itu merupakan sel-sel yang dia itu memanjang, sel yang memanjang, kemudian dindingnya berlignin dan juga memiliki nokta-nokta atau titik-titik ini. Nah, nokta-nokta atau titik-titik ini itu fungsinya dia itu untuk memindahkan zat dari satu sel ke sel yang lainnya. Nah, unsur trakeal ini tersusun atas dua, yaitu ada trakeid dan juga pembuluh atau unsur pembuluh. Nah, untuk trakea atau unsur pembuluh ini dia itu merupakan sel-sel yang berderet memanjang, ini kan memanjang, dengan bagian ujungnya yang berlubang. Itu untuk unsur pembuluh atau trakea. Nah, sedangkan trakeid dia itu merupakan sel-sel yang panjang dan meruncing. Panjang dan meruncing, kemudian memiliki nokta-nokta. Nah, nokta-nokta ini fungsinya untuk transport sebagai tempat pemindahan zat-zat dari satu sel trakeid ke sel trakeid yang lainnya. Itu untuk komponen penyusun silem. Oke. Kita masuk ke komponen penyusun phloem. Oke. Untuk komponen penyusun phloem ini itu ada sel tapis dan juga jaringan pembuluh tapis. Nah, kalau kita tahu ini lempeng tapis. Lempeng tapis ini kalau kita lihat di sini dia itu memiliki pori-pori atau celah-celah. Nah, celah-celah ini yang memungkinkan untuk elemen tapisnya itu keluar masuk kayak gitu. Jadi sel tapis itu pada lempengannya bercelah-celah. Kemudian di sini ada parenkim phloem, kemudian juga ada sel pengiringnya. Oke, itu untuk komponen penyusun dari phloem. Oke, kita masuk ke tipe jaringan pengangkut. Nah, untuk tipe jaringan pengangkut itu ada 3. Ada tipe kolateral, ada tipe konsentris, dan ada tipe radial. Untuk tipe kolateral ini merupakan tipe jaringan pengangkut yang letak silem dan phloemnya berdampingan. Kalau kolateral, silem dan phloemnya berdampingan. Kalau konsentris, ada yang dikelilingi, ada yang menjadi konsennya. Kalau enggak silemnya, ya phloemnya menjadi konsen. Misal silem di tengah, berarti yang mengelilingi phloem. Misal phloem di tengah, maka yang mengelilingi silem, kayak gitu. Dan yang ketiga, tipenya yaitu tipe radial. Tipe jaringan pengangkut yang letak silem dan phloemnya itu bergantian menurut jari-jari lingkaran. Jadi, setelah silem phloem, phloem silem kayak gitu, terus bergantian. Nah, kita masuk ke yang tipe kolateral. Untuk tipe kolateral itu ada 3 macam, yaitu kolateral terbuka, kolateral tertutup, dan bikolateral. Nah, untuk kolateral terbuka ini tipe kolateral yang kambiumnya. Jadi ada kambium terletak di antara silem dan phloem.
Jadi kolateral terbuka itu kambiumnya terletak di antara silem dan floem sehingga terbuka. Sedangkan kolateral tertutup, dia itu tertutup, artinya tidak memiliki kambium antara silem dan floemnya. Nah, bagaimana kalau bikolateral? Kalau bikolateral itu memiliki floem luar, floem dalam, silem, kambium luar, kambium dalam. Bagaimana susunannya? Jadi dari luar ke dalam nih. Pertama floem luar, kemudian kambium luar, kemudian silem, kemudian kambium dalam, dan terakhir floem dalam. Itu untuk penyusunannya. Oke, untuk tipe yang konsentris. Untuk tipe yang konsentris ini ada dua, yaitu konsentris amfifasal dan konsentris amfikibral. Kalau konsentris amfifasal yang menjadi konsennya itu adalah silem. Jadi dengan floemnya itu berada di tengah dan silem mengelilingi floem. Jadi floemnya itu ada di tengah sebagai konsen untuk amfifasal ya. Silemnya ada di sekelilingnya. Sedangkan untuk amfikibral itu kebalikannya. Silemnya berada di tengah dan floemnya mengelilingi silem. Itu untuk tipe konsentris dari jaringan pengangkut. Oke, kita move on masuk ke jaringan penyokong. Nah, untuk di jaringan penyokong ini ciri-cirinya ada 5. Yang pertama dia itu menegakkan batang dan menguatkan daun. Fungsi utamanya untuk menyokong tumbuhan ya, pasti untuk menyokong tumbuhan. Yang kedua itu melindungi embrio biji. Kemudian yang ketiga memperkuat jaringan aerenkim atau parenkim penyimpan udara. Kemudian yang keempat melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis dan melindungi jaringan pengangkut. Jadi namanya aja penyokong, pasti dia menyokong atau membantu fungsi-fungsi yang lain seperti menguatkan batang, kemudian menguatkan aerenkim, melindungi dari gangguan mekanis, kayak gitu. Dia menyokong fungsi-fungsi yang lain. Oke. Selanjutnya yaitu ke jenis dari jaringan penyokong itu ada 2, yaitu ada kolenkim dan juga ada sklerenkim. Nah, kalau untuk kolenkim sendiri, dia itu merupakan jaringan penyokong yang tersusun atas sel-sel yang masih aktif melakukan pertumbuhan dan perkembangan atau sel hidup. Nah, sedangkan sklerenkim dia itu tersusun atas sel-sel yang sudah mati atau berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, kita masuk ke kolenkim dulu. Untuk ciri dari jaringan kolenkim itu pertama ya pasti dia tersusun dari sel-sel yang hidup. Kemudian ukuran dan bentuk selnya itu beragam. Sangat beragam, ada yang prisma panjang, prisma pendek, jadi sangat beragam ya ukuran dan bentuknya. Kemudian penebalan dinding selnya itu tidak teratur, ada beberapa yang tidak. Jadi lembek, lunak kayak gitu. Jadi susunannya tidak teratur. Oke, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai jaringan kolenkim. Tadi tersusun dari sel-sel yang hidup, kemudian ukuran dan bentuk selnya beragam, kemudian penebalan dinding selnya tidak teratur. Nah, maksudnya dia itu bisa berbentuk lunak atau lembek dan tidak berlignin. Nah, kemudian isi selnya itu dapat mengandung kloroplas dan tanin. Jadi dia itu karena hidup, maka mengandung kloroplas, dapat mengandung kloroplas dan juga tanin. Oke, kita lanjut ke jenis dari jaringan kolenkim. Itu ada 4 jenis. Ada tipe angular yang mana penebalannya itu pada sudutnya. Pada sudut-sudutnya ini mengalami penebalan. Kemudian ada tipe pada seledri. Contohnya untuk angular ini pada seledri. Untuk tipe lamelar ini pembelahannya pada bagian pusatnya. Pusatnya itu mengalami penebalan. Nah, kemudian untuk yang anular ini mengalami penebalan secara keseluruhan. Contohnya pada daun wortel atau tumbuh-tumbuhan merambat lainnya. Kemudian ada lakunar, dia itu mengalami penebalan pada permukaan ruang antar selnya, kayak gitu. Itu untuk jenis-jenis jaringan kolenkim. Kita masuk ke jaringan sklerenkim. Nah, untuk jaringan sklerenkim ini tersusun dari sel-sel yang sudah mati, ya, karena dia tidak aktif melakukan pertumbuhan, tidak bertumbuh dan berkembang.
Kemudian sel-sel penyusunnya itu memiliki dinding yang tebal dari bahan lignin. Kalau yang kolenkim tidak berlignin, dia itu memiliki, kalau yang sklerenkim memiliki dinding yang tebal dan berlignin. Kemudian sel-selnya tidak memiliki protoplasma karena merupakan sel mati. Jadi sel-selnya ini tidak memiliki protoplasma. Dan yang keempat, penebalan dinding selnya itu terjadi secara merata pada seluruh bagian dindingnya. Nah, untuk sklerenkim sendiri itu ada dua, ada serabut atau serat-serat sklerenkim dan juga ada sklereid. Untuk serabut atau serat-serat sklerenkim ini, dia itu sel-selnya berbentuk serat ya, karena serabut. Kemudian baik serat pendek maupun panjang. Jadi penyusunnya itu ada serat yang pendek dan juga ada yang panjang, mulai ukuran 2 mm hingga 25 cm. Nah, untuk sklereid sendiri merupakan sel-sel yang mati saat dewasa. Jadi dia itu matinya saat sudah dewasa, tetapi protoplasmanya itu tetap aktif sepanjang hidup organ tersebut. Nah, kedua ini adalah klasifikasi dari jaringan sklerenkim. Oke, kita masuk ke jaringan yang terakhir, yaitu jaringan sekretoris. Nah, untuk pengelompokan dari jaringan sekretoris ini ada dua, ada intraseluler dan juga ekstraseluler. Nah, untuk intraseluler ini merupakan sekresi yang terjadi jika zat yang akan disekresikan itu disimpan di dalam sel. Jadi, zat yang akan disekresikan itu nyimpannya di dalam selnya. Nah, kalau untuk ekstraseluler, dia itu disimpan di luar sel. Ada yang ada di ruang antar selnya, kayak gitu. Jadi, berada di luar sel. Itu untuk jaringan sekretoris. Ada dua, intra dan ekstraseluler. Nah, kemudian pasti sudah bisa menjawab dua pertanyaan ini. Apa yang dimaksud dengan jaringan dewasa dan berapa banyak jaringan dewasa dibagi berdasarkan fungsinya apa saja. Oke, selanjutnya terima kasih untuk pembahasan mengenai jaringan permanen atau jaringan dewasa pada kesempatan kali ini. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.